Oke guys, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Jika fx sama dengan ini 1/1 plus 2x, oke, dan gx-nya ini x plus 1. Nah, kita disuruh nyari ini nih, maka himpunan semua x, ya, himpunan semua x yang memenuhi pertidaksamaan ini nih. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Nah, di sini teman-teman mesti paham tentang ini ya, simbol kayak gini nih, G bundaran fx. Jadi ini fungsi komposisi teman-teman. Jadi kalau kita punya G bundaran fx, nah ini artinya adalah G fx. Oke. Nah, jadi di sini kan kita punya gx nih. Ya, gx-nya kan x plus 1. Nah, kalau x-nya kita ganti a gimana? Ya udah a plus 1 gitu kan, ya. Nah, tapi ini nggak diganti a. X-nya ini diganti fx. Jadi ini G fx. Nah, kayak gini teman-teman. Maka x di sini otomatis ganti jadi fx gitu. Simple kan? Ya. Nah, jadi G fx-nya ya, itu sama dengan ya kita masukin fx-nya tadi nilainya berapa? Ini kan 1/1 plus 2x terus ditambah dengan 1. Nah, ini tinggal kita samain aja penyebutnya ya. Kita jadiin 1 plus 2x, berarti ini tetap 1. Ini kan awalnya 1 nih, jadi 1 plus 2x berarti kan dikaliin 1 plus 2x, berarti atasnya juga harus dikaliin 1 plus 2x. Nah, gini teman-teman. Jadi, gx-nya adalah ini 2x, 1 tambah 1, 2. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi kita udah punya G bundaran fx-nya nih ya, atau ya gfx-nya ini. Oke, nah sekarang kita masukin ke persamaan ini, ya kan? Ini aku kecilin dulu deh, ya. Kita udah dapat gx-nya nih, oke. Nah, aku agakin sini. Nah, sekarang kita coba kerjain yang ini ya. Jadi ini kan G bundaran fx itu lebih besar daripada 1, kurang dari 2. Nah, caranya gimana? Ya kita hitung satu-satu teman-teman. Yang pertama kita hitung ini dulu deh. Ya, yang ini dulu. Jadi yang pertama itu jadi G bundaran fx-nya itu lebih besar daripada 1. Nah, kita masukin yang udah kita dapat tadi. Ini kan 2x plus 2 per 1 plus 2x atau 2x plus 1 itu lebih besar daripada 1. Nah, ini bisa langsung kita pindah ke ruas kiri aja gitu ya. Jadi dikurangin kan. Oke. Jadi dikurangin 1 lebih besar 0. Nah, ini kita samain penyebutnya. Oke, jadi 2x plus 1. Ini 2x plus 2. Nah, ini otomatis jadi berapa? Ya sama ya. 2x plus 1. Lebih besar 0. 2x kurangin 2x. Habis. 2 dikurangin 1 tinggal 1. Oke, jadi ini 1 per 2x plus 1. Nah, udah kan? Nah, jadi nyari hasilnya gimana nih? Penyelesaiannya. Nah, kita cari pembuat nolnya dulu ya dari penyebutnya ini teman-teman. Jadi ini kan 2x plus 1. Kalau kita mau cari pembuat nolnya berarti kan sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Iya, min setengah. Gitu kan? Nah, berarti kita bikin garis bilangannya di sini min setengah, ya kan? Ini intervalnya terbuka ya. Nah, kita uji teman-teman. Enaknya ngujinya pakai angka berapa? Kalau aku sih suka pakai angka 0 ya. 0 kan di sebelah kanannya min setengah nih di sini. Nah, kita masukin ke sini. Berarti kalau kita uji kan 1 per 2 kali 0 ditambah 1. Ini hasilnya berapa? Nah, berarti hasilnya kan 1 per 1 ya, alias 1. Ini kan positif nih. Nah, berarti sini positif. Otomatis yang sini kalau teman-teman uji nanti hasilnya negatif ya. Diminta kan yang lebih besar daripada 0, berarti daerahnya yang mana? Yang sini. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita udah dapat untuk yang persamaan ini. Nah, lanjutannya kita hitung yang ini teman-teman, yang sini nih. Oke. Nah, ini aku hapus dulu deh ya, yang sebelah sini. Nah, ini aku hapus, ini aku kecilin ya teman-teman ya. Sama yang nggak perlu aku hapusin nih. Nah, ini aku hapus. Nah, ini aku kecilin dulu. Sini ya. Nah, terus kita hitung yang kedua. Oke. Nah, ini nih yang kedua sekarang. G bundaran f x-nya itu
kurang dari 2 nih teman-teman ya. Tadi kita udah dapat nilainya ini. 2x plus 2 per 1 plus 2x kurang dari 2. 2-nya aku pindah ke ruas kiri berarti kan dikurang nih. Ya, langsung aja ya. Jadi ini dikurangin 2 gini teman-teman, kurang dari 0. Kita samain penyebutnya berarti 1 plus 2x, ini 2x plus 2, ini otomatis jadi 2 dikaliin 1 plus 2x. Kayak gini ya, kurang dari 0. Nah, berarti ini 2x plus 2, min 2 kali 1, min 2, min 2 kali 2x, min 4x. Seret, min 1 plus 2x tetap kurang dari 0. 2x kurangin 4x, berapa teman-teman? Ya, min 2x. Ini habis ya, 2 kurangin 2 ya. Nah, jadi ini min 2x per 1 plus 2x kurang dari 0. Nah, pembuat nolnya berapa? Untuk yang pembilangnya pembuat nolnya 0, teman-teman ya. Untuk penyebutnya, ya min setengah, sama kayak ini tadi. Jadi, min setengahnya di sebelah kiri ya. Harusnya gambarnya gini deh. Ini min setengah, ini 0. Nah, kita uji aja sekarang. Misalkan pakai berapa? Yang enak misalkan pakai 1 ya. Ini intervalnya semua terbuka. Kalau kita masukin 1, min 2 kali 1, min 2. Oke, aku tulis di dekat sini deh, min 2. Kalau pakai 1, ini 2 kali 1 tambah 1, 3. Nah, berarti hasilnya kan negatif nih. Jadi sini negatif. Nanti teman-teman kalau uji di antara ini ketemu positif, di sini negatif lagi. Kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, jadi hasilnya yang ini nih. Ini sama ini. Oke. Nah, kita udah dapat dua-duanya nih. Langkah berikutnya gimana? Nah, kita iris daerah penyelesaian untuk yang ini samaan pertidaksamaan 1 sama 2 kayak gitu, teman-teman. Oke, kita coba ya. Nah, ini aku hapus dulu deh atau aku kecilin dulu ya yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini aku kecilin dulu deh. Nah, sini. Oke. Nah, sekarang kita buat irisannya teman-teman. Ini aku geser sini aja deh. Sambil kecilin dikit. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita buat irisannya. Jadi kan di sini ada min setengah, ada 0, ya kan? Nah, yang ini kan ke kanan nih. Ya, sini. Yang ini ke kiri, teman-teman. Yang ini ke kanan. Nah, gini kan? Nah, udah kelihatan yang beririsan yang mana? Yang ini kan? Nah, jadi himpunan semua X-nya ya yang ini teman-teman. Berarti yang mana nih? Ya, X-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Soal yang berikutnya. Kita baca dulu yuk. Aldi akan menabung di suatu bank yang memberikan suku bunga majemuk sebesar 11% per tahun. Oke, jadi bunganya bunga majemuk nih teman-teman ya. Bunganya ikut berbunga. Nah, besarnya 11% per tahun. Jika pada awal tahun pertama ia menabung 4B juta rupiah. Dan awal tahun kedua, menabung lagi nih teman-teman. Sebesar 3B juta rupiah. Nah, kemudian maka saldo pada akhir tahun keduanya itu segini. 4,96 B kuadrat juta rupiah. Nah, kita disuruh nyari ini nilai B yang mungkin berapa, gitu kan? Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, biar gampang, aku kasih gambarnya gini deh. Jadi, misalkan ini timeline gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kayak gini nih. Oke. Nah, yang ini tuh tahun pertama nih ya. Jadi ini yang timeline ini, yang garis ini tuh tahun pertama. Tahun pertama, yang ini tahun kedua. Nah, jadi di soal di sini kan disebut kalau awal tahun ya si Aldi ini kan nabung sebesar 4B juta rupiah. Jadi aku tulis di sini 4B, teman-teman. Oke. Nah, kemudian karena ini banknya memberikan bunga majemuk sebesar 11% per tahun, aku tulis di sini I-nya interest gitu ya. Ya, ini sama dengan 11%. Ini untuk 1 tahun maksudnya ya. Nah, otomatis di akhir tahun ini kan jumlahnya nggak akan 4B lagi kan tabungannya kan di akhir tahun sini kan, ya. Nah, jadi ini aku misalkan M1 nih, ya. M1. Nah, kita cari dulu M1-nya. Oke. Nah, untuk bank yang memberikan bunga majemuk ya.
kalau kita mau cari saldo akhirnya, itu kan berarti gini kan. Persamaannya kan, MT ya, itu sama dengan M0 dikaliin 1 plus I ya. Kemudian dipangkatkan dengan lama waktunya N-nya gitu. Oke, kebayang ya? Nah, jadi kalau kita mau cari M1, ya udah berarti kan M0-nya ini kan 4B teman-teman ya. Jadi ini 4B, 1 ditambah I. I-nya, nah kita masukin 11% ini atau 0,11. Lama waktunya ya cuma 1 tahun kan ya. Kan di awal tahun pertama sampai akhir tahun pertama. Jadi ini 1. Jadi M1-nya berapa nih teman-teman? 4B dikaliin ya udah 1,11. Jadi M1-nya berapa? M1-nya sama dengan ya 4,44. Ya kan? Nah, 4,44B. Nah, jadi di sini dia 4,44B. Nah, terus kemudian di sini dibilang juga ya di awal tahun kedua dia menabung lagi sebesar 3B juta rupiah. Nah, jadi pas di sini teman-teman ya. Pas di sini misalkan aku tulis ini M2. Nah, M2-nya itu tinggal kita tambahin kan berarti 4,44 B juta ini ditambahin dengan 3 B juta. Nah, berarti berapa? Berarti 7,44 B juta. Kayak gitu teman-teman. Oke? Nah, baru sekarang kita cari yang ini di akhir tahun kedua, misalkan M3 gitu ya. Caranya gimana? Ya sama kayak ini tadi. Ya kita pakai ini teman-teman. Nah, berarti M3 itu sama dengan, ya berarti kan yang dipakai di sini kan M0-nya kan harus M2 nih ya. M2 kemudian dikali 1 ditambah 0,11. Nah, N-nya ya tetap 1 tahun karena kan ini mulainya dari awal tahun kedua sampai akhir tahun kedua ya. Jadi ini 1. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini 7,44B dikaliin ya udah 1,11. Kayak gitu. Ini M3-nya. Nah, M3-nya itu kan nilainya segini nih. Ya kan? Nilainya kan 4,96B kuadrat juta. Nah, udah kita masukin aja. 4,96B kuadrat. Nah, ini B-nya kan bisa dicoret 1 nih. Seret gitu kan. Berarti kalau mau cari B, 7,44 dikaliin 1,11 dibagi 4,96. Wah, gimana nih ngitungnya? Ini kan kita sebenarnya nggak boleh pakai kalkulator kan? Nah, caranya gini teman-teman. Kita pakai pendekatan aja. 7,44 ya udah, anggap aja ini 7,5 gitulah ya. 1,11 ya udah 1 deh. 4,96 ya udah 5 deh. 7,5 dibagi 5 berapa sih? Iya, 7,5 dibagi 5 itu ya sekitar 1,5an kan? Ya bukan sekitar, pas ya 1,5. Tapi karena ini kita kira-kira ya berarti ya mendekati lah ya, mendekati 1,5. Nah, yang paling dekat yang mana berarti? Ya nggak ada lagi kalau bukan yang B. Nah, kalau teman-teman nanti cek pakai kalkulator beneran, nah mestinya hasilnya persis kayak gini. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa ya. Yuk kita lanjut lagi nih bahasanya. Kita baca dulu yuk. Jika untuk setiap X1, X2 itu elemen H ya, dengan X1-nya kurang dari X2, berlaku pertidaksamaan ini teman-teman. Ya. Nah, kita disuruh nyari maka himpunan H yang mungkin adalah titik. Oke, gimana nih caranya teman-teman? Nah, jadi teman-teman perlu paham ini dulu ya, sifat dari pertidaksamaan untuk bentuk perpangkatan atau eksponen kayak gini. Nah, jadi misalkan di sini aku punya pertidaksamaan bentuknya kayak gini teman-teman. A, ya, A, kemudian pangkat fx, ya, terus ini dia misalkan lebih besar sama dengan A pangkat gx. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau misalkan A-nya di sini itu nilainya antara 0 dan 1, ya. Nah, maka berlaku ini teman-teman, berlaku fx-nya itu kurang dari gx. Nah, jadi dibalik nih tandanya. Aku kasih contoh deh yang simple. Misalkan gini nih, 2/3 pangkat 1
ya. Nah, dia kan akan lebih besar daripada 2/3 pangkat 2, teman-teman. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena 2/3 pangkat 1 kan ya udah 2/3. Kalau 2/3 pangkat 2 kan 4/9. Ya kan? Nah, ini kalau aku kaliin 3 ya masing-masing, ini kan jadi 6/9 nih. Kan lebih besar yang ini kan? Nah, gini kan? Ya. Nah, tapi kalau kamu lihat pangkatnya kan lebih gede yang ini, ya. Kalau pangkatnya itu kan lebih gede yang 2 gitu loh. Jadi terbalik ya antara nilainya dengan nilai semuanya ini dengan pangkatnya, gitu ya. Oke, ini aku hapus dulu dah. Nah, berarti untuk kasus ini teman-teman, untuk kasus soal di sini 2/3 pangkat X1 pangkat 4-16 ini kan lebih gede daripada 2/3 pangkat ini aku kecilin dulu ya. Nah, gini. X2 pangkat 4-16 ya kan. Nah, otomatis berarti kan berlaku gini teman-teman. Ya, ini kan sesuai kan? Ini kan 2/3 ya. Berarti kan kayak ini nih. Nilainya antara 0 sampai 1 kan. Berarti kan berlaku X1 pangkat 4-16 itu lebih kecil daripada X2 pangkat 4-16 gitu teman-teman. Nah, ini bisa kita sederhanain ya, masing-masing ruas kita tambahin 16 jadi hilang nih. Oke. Sehingga ini bisa kita pindah ke ruas kiri kayak gini. Nah, ini bisa kita faktorin. Oke. Jadi ini kan bentuknya sama aja kayak X1 kuadrat dikurangin X2 kuadrat gini kan ya. Nah, ini bisa kita faktorin jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, dikaliin X1 kuadrat dikurangin X2 kuadrat. Nah, gini teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini aku lanjutin di sini. Nah, yang ini ya udah tetap. Oke. Nah, untuk yang ini bisa kita faktorin lagi kan. Jadi X1 plus X2 dikali X1 min X2. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini clear ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, terus di sini kan kita punya tadi X1-nya kan kurang dari X2 gitu kan. Ya. Jadi kalau X1 itu kurang dari X2, maka gimana? X1 dikurangin X2 kan udah pasti kurang dari 0, ya kan? Jadi ini nilainya mesti negatif nih, yang ini. Kalau ini gimana? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Positif atau negatif? Ya, ini udah pasti positif. Loh, kenapa? Karena kalau bilangan dikuadratin kan udah pasti positif. Bilangan positif tambah bilangan positif udah pasti positif. Nah, positif kali negatif, ini kan hasilnya negatif nih. Ya. Berarti yang ini nilainya harus apa? Supaya yang ruas kiri keseluruhan ini harus negatif. Ya harus positif, guys, ya. Karena ini kan positif kali negatif udah negatif. Kalau ini positif, ya udah positif kali negatif nanti hasilnya negatif. Jadi ini nggak boleh 0 ataupun negatif ya, yang X1 tambah X2-nya. Nah, jadi kuncinya ada di sini, teman-teman. Oke. Jadi kita ngeceknya pakai yang ini. X1 tambah X2-nya, aku tulis lagi di sini deh. X1 tambah X2-nya itu harus positif alias lebih besar daripada 0 ya, karena ini udah pasti positif, ini udah pasti negatif, gitu kan? Nah, sekarang kita cek aja di sini, teman-teman. Oke. Ini aku hapusin dulu deh yang ini deh ya, atau aku kecilin dulu ya. Oke. Nah, ini aku kecilin dulu. Aku taruh sini deh. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Mulai dari yang ini. Jadi hanya di sini itu dalam interval minta hingga, min 2. Itu maksudnya gini, teman-teman. Jadi ini min 2 ya. Nah, ke kiri gini. Oke. Jadi interval seperti ini itu bisa ditulis kayak gini. X-nya lebih besar daripada min tak hingga kurang dari min 2. Jadi gambarnya kayak gini nih. Oke, kebayang ya. Nah, sehingga ini sebenarnya kalau kita ambil nih, ya X1, X2-nya kan terletak di himpunan sini nih. Kalau misalkan kita ambil X1-nya itu misalkan ini min 4 ya, ini min 3. Jadi ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, ini kan kalau dijumlah kan
Nggak mungkin lebih besar 0 kan? Iya kan? Berarti yang A ini udah pasti salah, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, kalau yang B gimana? Kalau yang B gimana? Kita cek deh. Yang B ini kan intervalnya kan antara 1 sampai tak hingga gini kan. Berarti gambarnya kan gini nih, teman-teman. Ini 1 ke sana ya. Misalkan kita ambil X1-nya itu 2, X2-nya 3. Ya. Ini kalau dijumlah udah pasti positif. Berapapun X1 dan X2 di interval ini udah pasti kalau dijumlahin positif. Kalau dikurangi negatif, kalau X1 dikuadratin tambah X2 kuadratin udah pasti positif. Jadi ini benar. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba yang lain deh. Ya kan? Nah, kalau kita coba yang lain, misalkan interval ini nih, antara min 2 sama 1. Min 2 sama 1 nih, gini nih. Ya kan? Misalkan kita ambil X2-nya, X1-nya itu min 1 gitu ya, X2-nya 0. Nah, ini kan kalau ditambahin kan negatif nih, ya. Jadi ini juga salah, ya. Jadi yang lain semuanya ini juga salah, teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek sendiri. Oke, jadi yang betul itu adalah yang B. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya, teman-teman ya. Ya, soal berikutnya ya, teman-teman ya. Dua lingkaran ya dengan jari-jari R bersinggungan luar di titik 3,0. Oke. Jika titik pusat kedua lingkaran itu terletak pada garis ini, 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita disuruh nyari ordinat titik pusat salah satu lingkaran adalah berapa. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Nah, enaknya kalau soal kayak gini ya, kita coba bikin sketsanya dulu, teman-teman. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu garis ini deh. Ini kan garisnya 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, garis ini kan berarti gradiennya berapa nih? Gradiennya kan berarti kan, ya udah kalau kita ubah bentuknya kan 3y sama dengan min 2x plus 6 gini kan. Atau y-nya min 2 per 3x ditambah 2. Kayak gini kan. Nah, gradiennya ini kan min 2 per 3. Berarti garisnya ini kira-kira miringnya ke kanan bawah kayak gini nih, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau aku sketsa ininya, gambarnya, berarti garisnya kira-kira miringnya gini lah ya. Ini aku lurusin dulu deh, coba ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian aku buat lingkarannya deh. 2 gitu ya. Ini kan lingkarannya kan jari-jarinya sama, jadi ya bentuknya sama, ukurannya sama, teman-teman ya. Nah, ini aku ubah dulu ke lingkaran kira-kira. Nah, kayak gini lah ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini lah, teman-teman ya. Kayak gini ya, teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi misalkan ini pusatnya lingkaran pertama, ini pusatnya lingkaran kedua. Nah, ini kan dia bersinggungan luar di sini nih. Let's say ini titik A gitu ya, teman-teman ya. Ini titik A. Nah, ini 3,0. Oke, terus persamaan garisnya di sini itu 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, kita disuruh nyari salah satu ini kan, ordinat titik pusat salah satu lingkaran. Misalkan yang ini nih. Ini misalkan koordinatnya itu let's say A, B gitu ya. Nah, ordinatnya berarti kan yang ini, yang B ini yang kita disuruh nyari, teman-teman. B-nya berapa? Y-nya berapa ini? Ya, ini kan X, Y gitu. Nah, caranya gimana, teman-teman? Nah, berarti gini aja sebenarnya. Ya. Ini kan titik ini, titik pusat lingkaran ini, ya, lingkaran yang ini, itu kan terletak di garis ini kan, garis 2x plus 3y sama dengan 6. Berarti nilai A, B ini boleh kita masukin ke sini, teman-teman. Jadi, kalau aku masukin A, B, ya, berarti 2A plus 3B sama dengan 6. Nah, kita punya satu persamaan gitu ya, dalam variabel A dan B. Nah, kemudian kita sebenarnya juga bisa cari jari-jari dari lingkaran ini. Ini kan R-nya nih. Nah, ini kan kita punya dua koordinat nih ya. Berarti R-nya kita bisa cari, teman-teman. R-nya itu akar, misalkan ini titik apa ya, P, Q misalkan ya. Jadi R-nya itu panjangnya adalah P dikurangin A kuadrat ditambah Q dikurangin B kuadrat. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke. Jadi R-nya itu sama dengan P-nya tadi kan 3 dikurangin A kuadrat
ditambah Q-nya 0. 0 dikurangin B kuadrat. Oke, nah kayak gini kan. Ini bisa kita kuadratin kedua ruas, ya, biar ngilangin akarnya. Kalau kita kuadratin kan ini jadi R kuadrat. Ini jadi 3 min A kuadrat ditambah min B kuadrat gitu kan. Min B dikuadratin jadi B kuadrat. Nah ya udah, kita tinggal masukin ini kan. Ini kan kita disuruh nyari B-nya. Berarti kita ubah A-nya di sini supaya dalam bentuk B, teman-teman. Berarti kan ini 2A sama dengan 6 min 3B. Gini kan. Berarti A-nya 6 min 3B per 2. Berarti A-nya berapa? 3 min 3 per 2 B. Nah, kayak gitu. Udah deh, kita masukin ke sini. Berarti R kuadratnya sama dengan 3 dikurangin A-nya itu 3 min 3 per 2 B. Ya kan, kuadrat ditambah B kuadrat gitu kan. Ini aku geser ya, teman-teman ya. Yang ini yang kecilin dikit. Oke. Nah, sini ya. Nah, berarti kalau kita sederhanain gimana nih? R kuadrat sama dengan, ini kan 3 dikurangin 3 kan habis ya. Ini minus ketemu minus jadi positif. Berarti ini tinggal 3 per 2B kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini 9 per 4B kuadrat ditambah 4 per 4B kuadrat. Ini aku langsung samain penyebutnya ya teman-teman ya. Berarti R kuadratnya itu sama dengan 13 per 4B kuadrat. Berarti kalau mau cari B-nya gimana? Berarti kan akar dari 4 per 13 R kuadrat. Berarti 2 per akar 13 R. Nah, yang mana nih berarti? 2R per akar 13 yang B. Oke, kayak gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi soal yang ini ya. Kita baca dulu yuk. Jika R dan S merupakan bilangan real sehingga memenuhi persamaan ini ya teman-teman. Nah, terus kita disuruh nyari nilai ini nih. Oke, gimana nih caranya? Ini kelihatannya ribet banget nih, ya. Oke, aku tulis dulu yang diketahui. Di sini kan kita punya limit X mendekati 2, ya. Akar Rx plus 2X min 2 dikurangin akar S X plus 2, oke. Kemudian dibagi dengan X min 2 sama dengan K. Nah, kayak gini kan. Nah sebenarnya kalau misalkan kita punya data seperti ini ya, terus kita mau cari S sama R-nya, nah ini bakalan ribet banget nih teman-teman ya. Nah karena kalau misalkan teman-teman mikir kita kalau misalkan mau cari hasilnya ini ya, oke, yang ditanyain ini teman-teman, dan kita mesti cari R sama S-nya, kayaknya bakal ribet banget gitu loh. Ya. Jadi cara ngerjainnya kita nggak cari R sama S-nya. Oke, nah terus gimana caranya? Nah, jadi kita coba rekayasa pertama itu batasnya ini dulu teman-teman ya. Ini kan X mendekati 1 nih, sedangkan yang diketahui di sini ya X mendekati 2 yang ada nilainya K ini. Nah, kita rekayasa dulu. Caranya gimana? Ya ini kita tambahin 1. Ini kan X-nya mendekatin 1. Oke, X mendekati 1. Ya kan? Kalau X-nya aku tambahin 1, berarti mendekati berapa? Ya mendekati 1 tambah 1 alias mendekati 2. Oke, jadi ini boleh aku tulis limit X plus 1 mendekati 2. Ya, nah ini masih sama nih. Oke. Loh emang nggak masalah ya ditulis kayak gini gitu. Apakah ini sama aja nilainya? Nah, sama teman-teman, ya. Jadi bentuk X mendekati 1 dengan X plus 1 mendekati 2 itu sama aja sebenarnya. Oke? Nah, sekarang kita buat permisalan. Anggaplah di sini misalkan X plus 1 itu aku namain A ya. Nah, berarti kalau aku mau nyatakan X dalam A gimana? Berarti kan A-1. Nah, kayak gini kan. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita rekayasa lagi teman-teman. Jadi limit X plus 1-nya kita ganti dengan A, ya, ini mendekati 2. Nah, terus X di sini kita nyatakan dalam A, kebayang nggak? Jadi ini R, X-nya kita ganti A-1, ditambah 2 kali X, X-nya A-1,
terus ditambah R. Nah gini, dikurangin S, X-nya kita ganti A-1 ditambah 3. Nah gini kan, per X kuadrat min 1. Nah sebenarnya X kuadrat min 1 ini bisa kita faktorin teman-teman. Ya, ini kan 1 ini kan sebenarnya sama aja dengan 1 kuadrat. Nah faktornya itu X plus 1, X min 1. Kayak gitu ya. Nah ya udah kita masukin X-nya tadi A-1 terus ditambah 1. Yang ini A-1 dikurangin 1. Ini habis nih. Nah kayak gitu kan. Ini A-1 min 1 berarti A-min berapa? A-2. Aku langsung aja ya. Ini ya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman. Ya kan? Sekarang coba kita sederhanain lagi deh. Limit A mendekati 2. Berarti ini berapa nih? R kali A, AR. R kali 1, R. Ditambah ini 2A. Min 2 tambah R. Yang ini berarti S dikaliin berapa nih? A plus 2 per ini tinggal A doang, ini A min 2. Iya kan? Nah ini kan habis nih. Min R plus R kan habis. Seret. Nah gitu kan. Ya. Nah sekarang kalau teman-teman lihat nih. Ya kan? Bentuknya nih. Rx. Atau ini aku ganti RA aja deh. Biar kelihatan sama ya. RA. Terus ini 2X. 2A. Min 2 min 2. Tuh kan sama kan. Ya. Terus ini S. Ini S. Ini X plus 2, A plus 2. Nah yang ini X min 2, ini A min 2, ya kan? Nah cuman bedanya di sini nggak ada X-nya, ya. Di sini ada gitu kan. Nah sebenarnya ini bisa kita taruh sini aja A-nya. Ini dikali 1/A gini aja ya. Nah gini kan sama aja sebenarnya teman-teman. Ya udah sebenarnya kita kan bisa tahu sekarang. Segini ini kan nilainya kan sama dengan apa? Sama dengan K, ya enggak? Ya. Nah, terus yang ini kita masukin batasnya 2 gitu. Berarti ya udah, berarti 1/A, A-nya 2 mendekati 2. Langsung kita masukin kan? Berarti 1/2 ya. Terus dikalikan K. Nah, gitu aja gitu. Oke, kebayang ya. Ini kan pakai sifat limit aja. Kalau perkalian gini kan boleh ditulis gini teman-teman, atau biar nggak bingung ya, aku tulis lagi deh. Dikaliin, ini kan ada A-nya nih, ya kan? Berarti dikaliin limit A mendekati 2 1/A. Nah, kayak gini juga sama aja gitu loh, ya. Ini misalkan A di sini aku ganti jadi 1/A ya, biar teman-teman kelihatan jelas ya di sini ya. Nah, gini. Nah, ini bisa pakai sifat kayak gini teman-teman. Jadi yang ini tadi sama dengan ini, nilainya K. Oke, aku hapus dulu yang ini ya. Nah, terus yang ini itu nilainya ya udah tinggal masukin 2-nya kan. Dikaliin setengah. Berarti sama dengan setengah K. Nah, ya udah berarti jawabannya yang B. Gitu doang. Oke, bisa ya, teman-teman ya.